Fajar baru saja menyingkap tirai langit di ufuk timur ketika suara ayam jantan bersaut-sautan di dusun kecil. Klaten, embun masih melekat di ujung daun padi yang mulai menguning, dan kabut tipis menggantung rendah di antara pematang sawah. Suasana pagi di dusun itu begitu khas. Udara segar, bau tanah basah, dan suara jangkrik yang perlahan mereda digantikan kicauan burung-burung liar. Di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu jati dan bata merah, seorang perempuan bernama Marsini sudah bangun sejak subuh. Rambutnya yang hitam panjang ia ikat sederhana, wajahnya belum tersentuh bedak. Namun keteduhan terpancar dari matanya. Tangannya sibuk menyiapkan sarapan di dapur kecil, menanak nasi dengan tungku, menyiangi sayuran dari kebun belakang, serta menggoreng tempe yang dibeli dari tetangga sebelah. Suaminya, Sutarto, masih terlelap di kamar. Lelaki itu sudah menemaninya selama 15 tahun, sejak mereka menikah di usia muda. Kini, meski tubuhnya mulai sedikit berisi, Sutarto tetap rajin bekerja sebagai buruh tani, dan sesekali ikut proyek bangunan di kota. Marsini menatap pintu kamar yang tertutup sambil tersenyum tipis. Ia tahu, sebentar lagi suaminya akan terbangun, menguap lebar, lalu keluar dengan wajah setengah malas untuk mencuci muka di sumur belakang. Semua itu sudah menjadi rutinitas yang ia hafal di luar kepala. "Pak, bangun, sebentar lagi matahari tinggi," panggil Marsini lembut sambil menuang air panas ke dalam teko. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat Sutarto bergumam dari balik kamar. Tak lama kemudian, pintu kamar berderit, dan keluarlah Sutarto dengan sarung yang melilit longgar di pinggang. Rambutnya masih acak-acakan, matanya setengah terpejam. Seperti yang diperkirakan, ia berjalan malas-malasan ke belakang rumah, mengambil timba, dan menyiramkan air sumur ke wajahnya. Marsini terkekeh, kecil melihat tingkah suaminya yang masih sama seperti dulu. Tak pernah berubah sejak masa pengantin baru. "Ah, Nduk. Dinginnya air pagi-pagi begini," keluh Sutarto sambil mengusap wajahnya yang basah. "Ya kalau nggak mandi ya nggak segar, Pak," jawab Marsini sambil menata piring di meja kayu. "Lagi pula, habis ini kan mau ke sawah, badan harus bersih." Percakapan mereka sederhana tapi terasa hangat. Dari dapur, aroma tempe goreng yang renyah mulai memenuhi rumah, bercampur dengan wangi nasi hangat. Tak lama kemudian, mereka duduk berdua di lantai beralas tikar pandan, menyantap sarapan seadanya, nasi, sayur bening bayam, tempe goreng, dan sambal bawang yang dibuat Marsini dengan cobek batu. "Masakanmu ini nggak pernah kalah sama makanan di kota," ujar Sutarto sambil mengunyah lahap. Ia menatap istrinya dengan senyum tulus. "Kalau aku kerja di luar desa, makan seenak apa pun, rasanya tetap kalah sama masakanmu." Marsini tersipu, wajahnya memerah sedikit. "Ah Pak, ini bisa saja. Wong cuma tempe sama sayur bening. Kok dipuji-puji?" Momen itu membuat mereka kembali seperti pasangan muda. Meski usia pernikahan sudah lama, kehangatan yang sederhana, namun justru itulah yang menjadi kekuatan mereka bertahan sejauh ini. Setelah sarapan, Sutarto mengambil cangkul yang disandarkan di teras. Ia bersiap ke sawah, sementara Marsini merapikan meja makan dan menyapu halaman. Sesekali ia menyapa tetangga yang lewat, seperti Bu Karmi yang berangkat ke pasar membawa sayur. Dalam bakul di kepalanya atau Pak Surono yang menggiring 2 ekor sapi menuju ladang. "Halah Mbak Sini, rajin sekali nyapu dari pagi," sapa Bu Karmi. Marsini tersenyum ramah. "Namanya juga rumah, Bu. Kalau nggak disapu nanti kotor, kan dilihat orang juga nggak enak." Obrolan ringan itu mengalir apa adanya, menambah keakraban antar warga. Begitulah kehidupan di dusun. Semua orang saling mengenal, saling menyapa. Bahkan sekadar kabar sederhana bisa membuat hati hangat. Menjelang siang, Sutarto pulang dari sawah dengan tubuh penuh peluh. Bajunya basah oleh keringat. Wajahnya memerah karena terik matahari. Marsini menyambut dengan segelas teh hangat dan air putih. "Istirahat dulu Pak, jangan langsung mandi, takut masuk angin." Sutarto duduk di amben bambu di teras rumah, meneguk air dengan lega. Ia menatap istrinya sambil menghela napas panjang. "Hidup kita memang sederhana, Nduk. Tapi aku bersyukur. Punya rumah, punya sawah meski sedikit, dan punya kamu yang setia, rasanya apalagi yang harus aku cari." Marsini hanya tersenyum mendengar ucapan itu. Ia menunduk, pura-pura sibuk mengipasi bara api di tungku. Hatinya bergetar,
Karena di balik semua kesulitan yang pernah mereka lewati, ucapan suaminya menjadi penguat bahwa cinta mereka masih ada. Dan nyata, sore hari tiba, suasana dusun semakin hidup. Anak-anak berlarian di jalan tanah, tertawa riang mengejar layangan. Ibu-ibu duduk di gardu, menyiangi sayur sambil bergosip ringan. Marsini ikut duduk bersama mereka, membawa keranjang berisi cabai dari kebun. Sutarto, sementara itu, duduk bersama para lelaki di warung kopi dekat balai desa, membicarakan harga gabah dan rencana panen. Waktu seolah berjalan pelan di dusun itu, tidak ada hiruk-pikuk kendaraan, tidak ada suara bising kota, hanya suara alam, canda tawa, dan obrolan sederhana. Bagi Marsini, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Ia tidak pernah bermimpi tinggal di kota besar atau hidup mewah baginya. Bisa hidup damai bersama suami dan diterima baik oleh tetangga sudah lebih dari cukup. Malam pun datang, membawa hawa sejuk dan suara jangkrik yang kembali menggema. Marsini dan Sutarto duduk di beranda rumah. Ditemani secangkir kopi hitam dan singkong rebus, mereka berbicara tentang rencana esok hari. Kapan ke sawah, apa yang harus diperbaiki di rumah, hingga candaan kecil yang membuat mereka tertawa bersama. Di bawah cahaya bulan yang menggantung di langit Klaten, pasangan itu tampak begitu damai. Tidak ada tanda-tanda bahwa badai akan datang. Tidak ada firasat bahwa kedamaian yang mereka nikmati akan terguncang oleh sesuatu yang tak terduga. Untuk malam itu, yang mereka tahu hanyalah satu hal. Kebersamaan yang sederhana adalah harta paling berharga. Untuk malam itu, yang mereka tahu hanyalah satu hal. Kebersamaan yang sederhana adalah harta paling berharga. Namun di balik kehangatan itu, tersimpan kisah panjang yang membawa mereka sampai pada titik ini. Kisah masa lalu yang penuh warna, penuh pengorbanan, dan tak lepas dari luka yang pernah mereka lalui. Marsini masih ingat jelas 15 tahun silam, ketika dirinya hanyalah gadis desa berusia 20 tahun. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah kecil di tepi dusun. Hidupnya waktu itu penuh kesederhanaan. Membantu ibunya memasak, menimba air di sumur, serta ikut ayahnya menanam padi di sawah. Kehidupan gadis desa memang tak banyak pilihan, namun Marsini menikmatinya. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan menjalani perjalanan panjang yang membuatnya menjadi seorang istri penuh pengorbanan. Sutarto di masa itu adalah pemuda yang cukup dikenal di desanya. Tubuhnya tegap karena terbiasa bekerja keras di ladang. Kulitnya legam terbakar matahari. Meski pendidikannya hanya sampai SMP, ia dikenal rajin dan ringan tangan. Tak jarang, ia membantu tetangga membetulkan pagar, memperbaiki genteng bocor, atau sekadar ikut kerja bakti dengan semangat. Karakter itulah yang membuat banyak orang tua di desa diam-diam menginginkannya menjadi menantu. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah hajatan. Malam itu, rumah Pak Lurah ramai oleh gamelan dan suara sinden yang melantunkan tembang Jawa. Marsini bersama teman-teman perempuannya membantu di dapur, menyusun piring dan mengantar makanan. Untuk para tamu, Sutarto kebetulan datang bersama rombongan pemuda yang ikut menjaga keamanan acara. Tatapan mereka berpapasan sekilas saat Marsini membawa baki berisi minuman. Meski hanya sekejap, jantung Marsini berdegup lebih cepat. Ada sesuatu di mata pemuda itu, sorot yang hangat sekaligus menenangkan. Tak lama setelah itu, Sutarto mulai sering mencari alasan untuk berkunjung ke rumah Marsini. Kadang ia berpura-pura ingin meminjam cangkul ayahnya, kadang sekadar menyapa saat lewat. Marsini yang awalnya malu-malu, lambat laun mulai terbiasa dengan kehadirannya. Obrolan mereka sederhana, seputar panen, harga gabah, atau kegiatan desa. Namun, setiap kata yang terlontar selalu menyisakan getar halus di hati Marsini. Hubungan mereka semakin dekat ketika musim panen tiba. Sutarto dengan sukarela membantu keluarga Marsini memotong padi di sawah. Ia bekerja tanpa diminta, membanting sabit, dengan penuh tenaga hingga keringat bercucuran. Ayah Marsini sempat berkelakar, "Kalau begini caranya, sepertinya kamu memang mau jadi menantu saya, toh." Ucapan itu membuat wajah Marsini merona merah, sementara Sutarto hanya tersenyum malu. Menunduk tanpa menjawab. Akhirnya, setelah beberapa bulan saling mengenal, lamaran pun datang. Malam itu keluarga Sutarto berkunjung membawa seserahan sederhana. Beras, gula, kain jarit, dan sejumlah kecil uang.
Tidak ada kemewahan, hanya niat baik dan ketulusan. Marsini menerima lamaran itu dengan hati berdebar, sadar bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Pernikahan mereka digelar di halaman rumah dengan tenda bambu sederhana. Tetangga berduyun-duyun datang, membawa berkat dan doa. Marsini mengenakan kebaya putih peninggalan ibunya, sementara Sutarto tampak gagah dengan beskap hitam dan belangkon. Saat ijab kabul terucap, suara Sutarto sempat bergetar, namun kalimatnya jelas dan tegas. Air mata haru jatuh di pipi Marsini, bukan karena takut, melainkan karena bahagia bisa memulai hidup baru bersama lelaki yang ia cintai. Hari-hari awal pernikahan mereka penuh tawa dan canda. Sutarto, meski bukan orang yang pandai merangkai kata, selalu menunjukkan kasih sayangnya lewat perbuatan. Ia rajin membantu pekerjaan rumah, mengangkat air dari sumur, atau sekadar mengupas jagung bersama Marsini di teras. Kadang malam-malam mereka diisi dengan obrolan panjang sambil menatap bintang, bermimpi tentang masa depan. Namun kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tahun pertama pernikahan mereka dipenuhi dengan perjuangan ekonomi. Sutarto hanya bekerja sebagai buruh tani dengan upah tak seberapa. Kadang ia ikut merantau ke kota untuk menjadi kuli bangunan. Marsini sering ditinggal sendirian di rumah, menjaga sawah kecil warisan orang tuanya. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh baginya. Yang penting mereka masih punya cinta, masih punya rumah untuk berteduh. Meski sederhana pengorbanan Marsini tampak nyata ketika anak pertama mereka lahir. Ia melahirkan tanpa banyak biaya, hanya ditolong oleh bidan desa. Saat itu Sutarto sedang bekerja jauh di kota, dan baru pulang beberapa hari setelah kelahiran. Marsini menahan sendiri rasa sakit dan kekhawatiran, tapi ia tetap tersenyum ketika bayi mungil itu digendongnya. Ia yakin perjuangannya tidak akan sia-sia. Sutarto pun menunjukkan sisi penyayangnya. Meski sering lelah sepulang bekerja, ia selalu menyempatkan diri menggendong anaknya, menimang dengan penuh kasih sayang. Namun di balik itu, Marsini mulai mengenali kelemahan suaminya, mudah dipengaruhi, kata orang lain. Beberapa kali ia mendengar Sutarto termakan omongan tetangga tentang cara mengatur sawah atau keputusan ekonomi. Meski tidak besar dampaknya, Marsini sadar bahwa suaminya bukan tipe yang kuat mempertahankan pendirian jika sudah ditekan oleh ucapan orang-orang. Meski begitu, Marsini tetap menghormati suaminya. Ia percaya kelembutan dan pengertian bisa lebih menguatkan pernikahan mereka ketimbang sikap keras kepala. Setiap kali Sutarto pulang dengan wajah muram karena dikecewakan rekan kerja atau direndahkan tetangga, Marsini selalu ada untuk menenangkannya. Yang penting kita saling percaya, Pak. Begitu ucapnya berkali-kali. Kenangan-kenangan itu masih melekat jelas di benak Marsini. 15 tahun bukan waktu yang singkat. Dan semua yang mereka jalani membentuk ikatan yang seolah tak tergoyahkan. Ia percaya segala pengorbanan yang ia berikan demi keluarga kecilnya adalah bukti cinta yang tidak bisa diragukan. Namun, Marsini tidak tahu bahwa kelemahan kecil dalam diri suaminya, sikapnya yang mudah goyah oleh ucapan orang lain, kelak akan menjadi celah yang bisa meruntuhkan kebahagiaan yang selama ini mereka perjuangkan bersama. Namun Marsini tidak tahu bahwa kelemahan kecil dalam diri suaminya, sikapnya yang mudah goyah oleh ucapan orang lain, kelak akan menjadi celah yang bisa meruntuhkan kebahagiaan yang selama ini mereka perjuangkan bersama. Celah itulah yang perlahan terbuka lebar ketika sosok asing bernama Yuliana hadir di tengah kehidupan mereka. Yuliana datang ke dusun Klaten sekitar awal musim kemarau. Kabar kepindahannya cepat menyebar dari mulut ke mulut. Sebagaimana kebiasaan, warga desa yang selalu peka terhadap pendatang baru, ia disebut-sebut sebagai janda muda dari desa sebelah, yang memutuskan pindah setelah ditinggal mati suaminya akibat kecelakaan kerja di pabrik. Tidak ada yang tahu persis kisah lengkapnya, tapi caranya membawa diri langsung mencuri perhatian. Rumah yang ditempati Yuliana adalah rumah kosong peninggalan Mbah Wiryo. Yang sudah lama ditinggal penghuninya, rumah itu terletak tidak jauh dari sawah, berdinding kayu dengan halaman kecil yang dipenuhi rumput liar. Dalam hitungan hari setelah kepindahannya, halaman itu berubah lebih rapi. Beberapa pot bunga mulai menghiasi teras, dan suara riang Yuliana sering terdengar menyapa setiap orang yang lewat. "Pagi, Bu Karmi. Mau ke pasar ya?" serunya sambil melambaikan tangan. "Pagi, Mbak." "Iya, mau jual sayur," jawab Bu Karmi, agak kikuk tapi tetap ramah.
Warga dusun awalnya menyambut baik kehadiran Yuliana. Sosoknya yang supel dan mudah bergaul membuat banyak orang cepat akrab dengannya. Ia sering terlihat ikut bergotong royong, atau sekadar mampir ke warung kopi untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun, tak butuh waktu lama bagi sebagian orang untuk mulai berbisik-bisik. "Cantik juga ya, janda baru itu," ujar seorang lelaki setengah baya di warung. Iya, makanya hati-hati. Wong masih muda, ngomongnya halus, senyumnya manis. Sahut yang lain sambil terkekeh. Perbincangan semacam itu tidak bisa dihindari. Apalagi Yuliana memang tahu cara menempatkan diri. Ia pandai berbicara, suaranya lembut, matanya selalu menatap lawan bicara dengan penuh perhatian. Bagi sebagian perempuan, sikap itu terasa terlalu berlebihan, apalagi bila ditunjukkan kepada laki-laki beristri. Awalnya, Marsini tidak begitu memperhatikan. Ia hanya mendengar kabar sekilas tentang pendatang baru itu dari ibu-ibu di gardu. Baginya, kehadiran seorang janda muda bukanlah masalah. Toh setiap orang punya hak untuk memulai hidup baru. Namun, waktu berjalan, dan perlahan-lahan nama Yuliana mulai sering terdengar di telinga Marsini, bukan hanya dari obrolan tetangga, melainkan dari suaminya sendiri. Sutarto pertama kali berinteraksi dengan Yuliana ketika ia sedang memperbaiki saluran air di sawah. Hari itu panas terik, dan Yuliana kebetulan lewat membawa bakul berisi sayur. Melihat Sutarto kepayahan menggali tanah yang becek, ia menghampiri dengan senyum ramah. "Wah, Pak, panas-panas masih semangat ya?" katanya sambil menaruh bakul di tanah. Sutarto menoleh, sempat terkejut, tapi kemudian tersenyum. "Namanya juga kerja, Mbak. Kalau nggak begini, sawahnya bisa kering. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Saya biasa juga kok, kerja di sawah sama almarhum suami dulu," ucap Yuliana. Nada suaranya ringan namun mengalir penuh perhatian. Obrolan itu singkat, tapi meninggalkan kesan mendalam. Sutarto yang terbiasa dengan keramahan orang desa tidak menaruh curiga. Ia menganggap Yuliana hanya sekadar ramah. Namun setelah pertemuan itu entah bagaimana, Yuliana mulai sering muncul di sekitar sawah tempat Sutarto bekerja. Kadang ia pura-pura lewat, kadang benar-benar membawa makanan atau buah yang katanya lebih baik dimakan di bawah terik matahari. "Ini Pak, nih, pisang rebus biar nggak lemas kerja siang-siang," ucapnya suatu kali. Menyodorkan bungkus daun pisang berisi kudapan, Sutarto menerima dengan ragu, tapi tak tega menolak. "Wah, terima kasih Mbak, nggak usah repot-repot sebenarnya." Yuliana hanya tersenyum, menatapnya dengan mata yang seolah menyimpan sesuatu. "Ah, nggak apa-apa Pak, saya senang kok bisa berbagi." Di desa, setiap gerak-gerik jarang luput dari perhatian. Tidak butuh waktu lama sebelum warga mulai membicarakan kedekatan yang tampak sepele itu. Ibu-ibu di gardu menurunkan suara mereka saat Marsini lewat. Sementara bapak-bapak di warung kopi saling menyikut sambil melirik Sutarto ketika Yuliana datang membeli gula. Gosip pun perlahan tumbuh bagaikan api kecil yang tertiup angin. Kamu tahu nggak, kemarin Yuliana bawain makanan buat Sutarto di sawah," bisik seorang perempuan. "Masa? Lah, itu kan suaminya Marsini." "Kok ya bisa deket begitu?" jawab yang lain dengan nada heran sekaligus curiga. Kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga Marsini. Meski bukan secara langsung, ia mendengarnya dari bisik-bisik tetangga, dari kalimat yang sengaja ditahan tapi tetap sampai ke telinga. Awalnya ia hanya tersenyum pahit, menolak mempercayai gosip yang beredar. Ia mengenal suaminya sebagai lelaki setia, dan ia percaya Sutarto tidak mungkin tergoda oleh perhatian orang lain. Namun di lubuk hati terdalam ada getar resah yang sulit ia redam. Sutarto sendiri, di rumah, mulai sesekali menyebut nama Yuliana. Bukan dalam nada aneh, hanya sekadar cerita kecil. "Tadi di sawah ketemu Yuliana, dia ternyata pinter masak, singkong rebus, rasanya enak juga." Atau, "Yuliana itu rajin ya, tiap pagi udah berangkat ke pasar bawa dagangan." Marsini menanggapi dengan tenang, meski dadanya berdesir. Ia hanya mengangguk, pura-pura sibuk dengan pekerjaan rumah. Ia tidak ingin menampakkan rasa curiga, karena baginya, dasar rumah tangga adalah saling percaya. Namun, semakin hari, semakin sering nama itu terlontar dari mulut suaminya, dan setiap kali terdengar, hati Marsini seolah ditusuk jarum halus. Warga desa semakin yakin ada sesuatu yang tidak biasa.
Meski belum ada bukti nyata, kedekatan Yuliana dengan Sutarto dianggap terlalu intens. Tidak semua orang berani bicara terang-terangan, tapi tatapan mereka setiap kali Marsini lewat sudah cukup membuat hatinya ciut. Ia mulai merasa ada jarak yang tak kasat mata antara dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Marsini tidak tahu apakah ia harus menegur suaminya atau berpura-pura tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah satu. Kehadiran Yuliana perlahan mengubah keseimbangan hidup yang selama ini ia jaga dengan penuh kesabaran. Dan di balik senyuman ramah Yuliana, ada sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Sebuah niat tersembunyi yang akan menjadi awal dari badai besar dalam kehidupan Marsini dan Sutarto. Dan di balik senyuman ramah Yuliana, ada sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Sebuah niat tersembunyi yang akan menjadi awal dari badai besar dalam kehidupan Marsini dan Sutarto. Niat itu tidak diwujudkan dengan tindakan terbuka, melainkan melalui bisikan-bisikan halus yang perlahan merambat ke telinga Sutarto, menyusup ke pikirannya tanpa ia sadari. Awalnya Yuliana tetap menjaga jarak, ia masih sekadar menyapa Sutarto saat bertemu di sawah atau di jalan desa. Namun dari cara bicaranya, ada nada lembut yang mengandung siasat. Setiap kalimat seolah dipilih dengan hati-hati, mengandung pujian atau sindiran samar yang membuat Sutarto diam-diam memikirkannya. Pak Sutarto ini orangnya rajin ya. Jarang ada laki-laki yang tahan kerja keras kayak jenengan, ucap Yuliana suatu siang ketika Sutarto sedang menimba air di sawah. Senyumnya penuh kekaguman, tatapannya seakan menembus ke dalam hati. Sutarto hanya terkekeh, menggaruk kepala. Yang tidak gatal, biasa saja mbak. Wong semua juga begitu kalau kerja di sawah. Tapi enggak semua loh. Banyak laki-laki yang malas. Suaminya teman saya dulu, misalnya, kerjaannya cuma main kartu, enggak mikir istri. Padahal istri itu butuh diperhatikan, balas Yuliana. Nadanya pelan namun penuh arti. Ucapan itu menancap diam-diam di benak Sutarto. Ia tidak langsung menanggapinya, tapi di rumah, kata-kata Yuliana kadang muncul kembali di kepalanya. Ia mulai membandingkan dirinya dengan gambaran lelaki malas yang disebut Yuliana, merasa bangga, sekaligus butuh pengakuan lebih. Pertemuan demi pertemuan berikutnya semakin membuka ruang bagi Yuliana untuk menyalurkan bisikan halusnya. Kadang, saat Sutarto selesai bekerja, Yuliana mendekat membawa air minum atau buah. Jangan terlalu capek, Pak, kesehatan itu penting. Kalau jenengan sakit, siapa yang akan ngurus keluarga? Kalimat sederhana, namun dengan penekanan halus yang membuat Sutarto merasa diperhatikan. Marsini di rumah tidak menyadari semua itu. Ia hanya melihat perubahan kecil pada sikap suaminya. Sutarto yang biasanya banyak bercerita setelah pulang dari sawah kini sering diam, seperti sedang tenggelam dalam pikiran. Kadang ia melamun sambil menatap jauh lalu tersenyum sendiri. Marsini sempat bertanya, "Kenapa Pak? Ada apa kok melamun?" Sutarto buru-buru menjawab, "Enggak apa-apa Nduk, cuma mikir panen." Jawaban itu terdengar biasa, namun hati Marsini terasa tidak tenang. Sementara itu, gosip di desa terus berembus. Yuliana semakin sering terlihat di dekat Sutarto. Meski selalu dalam konteks yang tampak wajar, ia pandai menyamarkan niatnya, menyelipkan perhatian dalam kalimat sehari-hari. Warga mulai mencurigai bahwa kedekatan itu bukan sekadar kebetulan. Namun, tidak ada yang berani menegur langsung karena Yuliana selalu menutupi gerak-geriknya dengan sikap sopan. Suatu sore ketika Sutarto duduk sendirian di warung kopi, Yuliana tiba-tiba muncul. Ia pura-pura membeli gula dan kopi, lalu duduk sebentar di bangku panjang. Obrolan ringan pun mengalir, "Pak, jenengan sama Bu Marsini kelihatan rukun sekali ya," katanya sambil menatap lurus. Sutarto tersenyum tipis. "Ya begitulah mbak, namanya juga rumah tangga, ada senangnya, ada susahnya." Yuliana mencondongkan tubuh sedikit, suaranya diturunkan seperti berbisik, "Tapi, rukun itu nggak cukup loh Pak. Kadang istri itu bisa kelihatan manis di luar, tapi siapa tahu hatinya kemana. Zaman sekarang banyak perempuan yang kelihatan baik, tapi diam-diam punya simpanan. Saya sering dengar cerita begitu." Sutarto terdiam, hatinya bergetar aneh. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu tentang Marsini. Selama ini ia percaya istrinya setia, namun cara Yuliana mengucapkan kalimat itu
membuat seolah ada kemungkinan lain yang tak terpikirkan. Ia berusaha mengenyahkan pikiran itu, tapi benih keraguan sudah mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya, Yuliana semakin lihai memainkan perannya. Ia tidak pernah menuduh Marsini secara langsung, tapi selalu menyelipkan kata-kata yang membuat Sutarto meragukan hal-hal kecil. Bu Marsini sering ke pasar ya, Pak? Hati-hati loh, pasar itu rame. Banyak laki-laki suka godain perempuan. Apalagi kalau perempuan itu manis kayak Bu Marsini. Atau mungkin Bu Marsini sibuk sama urusannya sendiri. Kadang istri kalau terlalu sibuk suka lupa sama suami. Kalimat-kalimat seperti itu, bila diucapkan sekali mungkin mudah dilupakan. Namun ketika terus-menerus diulang dalam kesempatan berbeda, lambat laun membentuk bayangan di benak Sutarto. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Marsini, mencari celah yang sebenarnya tidak ada. Saat Marsini pulang dari pasar sedikit lebih lama, ia diam-diam bertanya-tanya, "Tadi ketemu siapa?" Saat istrinya tampak sibuk menjemur pakaian dan tidak sempat menyiapkan teh, ia berpikir, apa benar dia sudah nggak peduli padaku? Marsini tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya merasa suaminya mulai berubah, lebih sering murung dan lebih cepat tersinggung. Ia mencoba bersikap seperti biasa, tetap melayani dengan sabar, tetap menebar senyum. Namun, setiap kali, Sutarto menatapnya dengan tatapan penuh curiga. Hatinya terasa sesak. Malam-malam yang biasanya hangat dengan obrolan kini sering terisi hening. Sutarto duduk termenung, sementara Marsini sibuk menahan air mata di balik senyum. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya masalah lelah atau tekanan pekerjaan, tanpa tahu bahwa ada racun halus yang terus menetes ke hati suaminya. Di desa, gosip tentang kedekatan Yuliana dan Sutarto semakin ramai. Ada yang berani menyindir secara halus. Ada pula yang hanya bergumam di belakang. Marsini mendengar sepintas lalu, tapi ia menolak mempercayainya. Ia masih yakin suaminya tidak akan tergoda. Namun, perlahan, rasa percaya itu mulai goyah, meski ia berusaha menutupinya. Rapat-rapat Yuliana tersenyum puas melihat perubahan kecil dalam diri Sutarto. Ia tahu, untuk meruntuhkan kepercayaan tidak perlu tindakan besar. Cukup dengan bisikan halus yang diulang terus-menerus, hati manusia bisa goyah. Dan itulah yang kini terjadi pada Sutarto. Lelaki yang selama ini dikenal setia, kini perlahan mulai ragu terhadap istri yang paling mencintainya. Marsini tidak tahu bahwa badai sudah mulai terbentuk di balik langit rumah tangganya. Badai yang lahir bukan dari kesalahan nyata, melainkan dari kata-kata yang dibiarkan tumbuh menjadi racun mematikan. Marsini tidak tahu bahwa badai sudah mulai terbentuk di balik langit rumah tangganya. Badai yang lahir bukan dari kesalahan nyata, melainkan dari kata-kata yang dibiarkan tumbuh menjadi racun mematikan. Namun tanda-tanda kecil mulai muncul, perlahan tapi pasti. Seperti kerikil tajam yang terselip di jalan setapak, membuat setiap langkah terasa perih, meski seolah tidak terlihat oleh mata. Perubahan pada diri Sutarto semakin jelas. Ia yang biasanya pulang sebelum senja, kini sering datang larut malam dengan alasan bekerja lebih keras di sawah, atau membantu teman memperbaiki alat tani. Saat Marsini bertanya dengan penuh perhatian, jawabannya singkat dan datar. "Kerjaan di sawah banyak, Endok. Aku harus nyelesain malam ini, kalau nggak besok tambah repot," katanya sambil menghela napas panjang. Marsini mengangguk pelan, mencoba memahami. Ia tahu musim panen memang menuntut tenaga ekstra, tapi nalurinya mengatakan ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mata Sutarto sering menghindar, seolah menyimpan beban yang tidak ingin ia bagi. Malam-malam di rumah pun mulai terasa dingin. Sutarto yang dulu suka bercanda sebelum tidur, kini lebih sering diam atau langsung rebah tanpa banyak kata. Marsini duduk di tepi ranjang, menatap suaminya yang terlelap, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya karena lelah bekerja. Ia menekan perasaan resahnya, berusaha tetap percaya, namun bisikan-bisikan dari luar mulai mengusik telinganya. Beberapa tetangga, dengan bahasa yang hati-hati, memberi kode tentang kedekatan Sutarto dengan Yuliana. Suatu pagi, saat Marsini sedang menjemur pakaian, tetangganya, Bu Narti, menghampiri. "Loh, Mbak Marsini, kok jarang kelihatan bareng Pak Sutarto akhir-akhir ini? Katanya sering bantu Mbak Yuliana tuh, bikin pagar di kebunnya."
Marsini menoleh cepat, berusaha tersenyum. "Oh, mungkin cuma kebetulan, Bu. Wong Pak Tarto orangnya suka nolong kalau ada yang minta bantuan." Bu Narti mengangguk, tapi sorot. Matanya seolah berkata lebih banyak daripada kata-kata. Marsini kembali menunduk, menata jemuran, hatinya bergemuruh. Namun, ia tetap menolak menaruh curiga pada suaminya. Baginya, Sutarto adalah lelaki yang telah ia kenal selama bertahun-tahun, yang setia menemaninya dalam suka duka. Hari-hari berjalan dengan rasa was-was yang tak terucap. Marsini mencoba menenangkan diri dengan kesibukan. Ia menyiangi halaman, menyiapkan makanan kesukaan suaminya, dan memperbanyak doa di malam hari. Tapi, semakin ia berusaha menghangatkan suasana rumah, semakin terasa jarak yang terbentang di antara mereka. Sutarto pun mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Kadang ia pulang membawa aroma minyak wangi yang asing bagi Marsini. Bukan wangi sabun cuci atau minyak kayu putih yang biasa dipakainya, melainkan aroma lembut yang menusuk hidung. Saat Marsini bertanya, "Pak, jenengan habis kemana?" Sutarto menjawab cepat, "Dari rumah teman, kebetulan mereka pakai minyak wangi." Jawaban itu terdengar tergesa, membuat Marsini ingin bertanya lebih jauh, tapi ia menahan diri. Tetangga lain juga mulai membicarakan hal serupa. Bisik-bisik terdengar di pasar ketika Marsini belanja sayur. "Kasihan ya Bu Marsini, suaminya katanya sering bareng Mbak Yuliana." Ada yang hanya bergumam, ada pula yang sengaja melirik ke arahnya. Marsini menundukkan kepala, pura-pura tidak mendengar. Meski hatinya terasa tertusuk di tengah semua itu, Marsini tetap mencoba percaya. Setiap kali rasa curiga muncul, ia segera mengingat semua pengorbanan dan kebersamaan mereka selama ini. Tidak mungkin Sutarto berbuat begitu, pikirnya. Mungkin orang-orang hanya salah paham. Namun, semakin lama kecurigaan kecil itu sulit ditepis, apalagi ketika suatu malam Sutarto pulang hampir tengah malam. Bajunya penuh lumpur, wajahnya letih. "Pak, jenengan dari mana? Kok larut sekali?" tanya Marsini, nadanya lembut tapi penuh khawatir. Sutarto meletakkan capingnya, lalu menjawab singkat, "Tadi ada kerjaan tambahan, bantu teman di kebun." Marsini mengangguk. Meski dalam hatinya pertanyaan-pertanyaan tak terjawab semakin menumpuk, ia ingin bertanya lebih jauh tapi takut dianggap tidak percaya. Jadi ia memilih diam, menyiapkan air hangat, dan membiarkan Sutarto mandi. Malam itu, setelah suaminya tidur, Marsini duduk sendirian di beranda. Bulan menggantung pucat di langit. Suara jangkrik mengiringi kesunyian. Ia memeluk lutut, matanya berkaca-kaca. Ia ingin percaya sepenuhnya, tapi bisikan tetangga dan perubahan sikap suaminya membuatnya semakin sulit menenangkan hati. "Ya Allah," bisiknya lirih, "jika ada ujian untukku, beri aku kekuatan untuk menghadapinya." Hari-hari berikutnya tidak banyak berubah. Sutarto tetap sering pulang larut dengan alasan bekerja keras. Marsini tetap berusaha menyambutnya dengan senyum, menyiapkan makanan, dan menutup telinga dari gosip. Namun, kerikil kecil itu sudah semakin tajam, membuat langkah rumah tangga mereka tidak lagi senyaman dulu. Namun begitu Sutarto keluar dari kamar, wajahnya tidak lagi teduh seperti biasanya. Ada sorot mata tajam, penuh kecurigaan, yang menusuk ke arah Marsini. Suasana yang biasanya penuh canda pagi berubah menjadi dingin dan kaku. "Masak apa, Nduk?" tanya Sutarto. Suaranya datar. "Sayur asem, Pak. Sama ikan asin, jenengan kan suka." Jawab Marsini sambil tersenyum tipis, mencoba mencairkan suasana. Tapi Sutarto tidak membalas senyum itu. Ia duduk di kursi kayu, menatap piring di depannya, lalu menatap istrinya lagi. Kali ini tatapannya bukan sekadar dingin, melainkan penuh keraguan. "Aku mau tanya, Nduk," katanya pelan, namun nadanya mengandung tekanan. "Selama ini jenengan jujur sama aku, kan?" Marsini menoleh cepat, keningnya berkerut. "Maksudnya gimana, Pak?" "Tentu saja aku jujur. Dari dulu aku nggak pernah bohong sama jenengan." Sutarto menghela napas panjang lalu berkata lirih namun tajam, "Aku dengar jenengan sering ketemu sama laki-laki di pasar. Apa itu benar?" Pertanyaan itu menghantam hati Marsini seperti petir di siang bolong. Tangannya yang sedang memegang sendok tiba-tiba bergetar. Ia menatap suaminya, matanya melebar seakan tidak percaya dengan tuduhan itu. "Pak, jenengan ngomong apa? Aku ketemu sama siapa?"
Aku ke pasar ya cuma belanja. Itu pun buat rumah kita. Aku nggak pernah. Suaranya tercekat, air mata hampir jatuh. Namun Sutarto tidak langsung luluh. Kata-kata Yuliana yang selama ini menetes, di telinganya sudah berubah menjadi keyakinan. Orang-orang desa sering lihat jenengan ngobrol sama pedagang itu, yang namanya Sarwo. Katanya kalian deket, apa itu bohong? Marsini benar-benar terhentak. Ia mengenal Sarwo, seorang pedagang sayur di pasar, yang memang ramah pada semua orang. Ia hanya membeli dagangan di lapaknya, tidak lebih. Tapi di mata suaminya, semua itu sudah dipelintir menjadi sesuatu yang mencurigakan. Pak, demi Allah, gak ada apa-apa antara aku sama Pak Sarwo. Aku belanja di sana karena harganya lebih murah. Aku gak pernah mikir yang aneh-aneh, ucap Marsini dengan suara bergetar. Air mata mulai menetes di pipinya, namun Sutarto membanting. Sendok ke meja membuat suara nyaring memecah keheningan. Jangan bohong, Nduk. Aku ini suamimu. Aku tahu kalau ada yang disembunyikan. Apa kurang pengorbananku buat jenengan? Apa kurang kerja kerasku di sawah sampai jenengan harus cari perhatian orang lain? Marsini terisak, tubuhnya gemetar. Ia tidak menyangka suaminya, lelaki yang dulu ia kagumi karena kesetiaannya, kini menuduhnya dengan kata-kata setajam itu. Pak, jangan ngomong sembarangan. Aku ini istrimu. 15 tahun aku setia. Aku gak pernah melirik laki-laki lain. Semua yang kulakukan demi jenengan dan anak-anak. Suaranya meninggi bercampur tangis. Pertengkaran besar pertama itu pun pecah. Suara mereka meninggi, saling bersahutan, membuat suasana rumah yang biasanya damai berubah menjadi medan pertempuran. Sutarto terus menuduh, seolah semua bukti sudah ada di depannya, padahal hanya berlandaskan bisikan orang lain. Marsini berusaha keras menyangkal, membela dirinya, namun setiap kalimatnya seperti menabrak dinding keras. Kalau jenengan gak percaya sama aku, buat apa aku ada di sini? Jerit Marsini, air matanya mengalir deras. Aku ini manusia, Pak, punya hati. Jangan hancurkan hatiku dengan tuduhan yang enggak benar. Sutarto terdiam sesaat, dadanya naik turun. Matanya merah oleh amarah yang bercampur keraguan. Namun, bukannya luluh, ia justru menoleh ke arah jendela, seolah mencari pelarian dari tatapan istrinya. Di luar rumah, beberapa tetangga yang mendengar suara keras itu mulai saling berbisik. Mereka tidak berani mendekat, tapi telinga mereka menangkap potongan-potongan kata yang penuh amarah. Gosip yang sebelumnya hanya desas-desus kini seolah mendapat bahan bakar baru. Marsini merasa dunianya runtuh. Ia yang selama ini menjaga kesetiaan dengan sepenuh hati, kini dihancurkan oleh tuduhan yang tak berdasar. Hatinya hancur berkeping-keping, namun ia masih mencoba menegakkan diri. Ia menatap suaminya dengan mata penuh luka lalu berkata lirih, "Aku ini istrimu, Pak, bukan musuhmu. Kalau jenengan nggak percaya lagi sama aku nggak tahu lagi harus bagaimana." Suasana hening sejenak, hanya suara isakan Marsini yang terdengar. Sutarto menggenggam tangannya sendiri, wajahnya tegang. Ada keraguan yang menyelinap, tapi racun yang sudah terlanjur ia telan membuatnya sulit berpikir jernih. Pagi yang biasanya hangat kini telah berubah menjadi pagi paling kelam dalam kehidupan rumah tangga mereka. Pertengkaran besar pertama itu menjadi tanda bahwa kerikil kecil sudah berubah menjadi jurang yang menganga, siap menelan cinta yang selama ini mereka bangun bersama. Marsini berdiri perlahan, menghapus air matanya dengan ujung kerudung. Ia menatap suaminya sekali lagi, lalu berjalan ke dapur tanpa kata. Di sana ia membiarkan air matanya jatuh tanpa henti. Tubuhnya gemetar menahan rasa sakit yang tak terkatakan. Sementara Sutarto duduk terpaku di kursi, hatinya berkecamuk antara percaya dan ragu. Namun entah mengapa kata-kata Yuliana terus bergema di kepalanya, menutupi semua kenangan indah yang seharusnya mampu menguatkan kepercayaannya pada Marsini. Dan sejak hari itu, rumah mereka tidak pernah lagi sama. Dan sejak hari itu rumah mereka tidak pernah lagi sama. Dinding-dinding bambu yang dulu memantulkan suara tawa kini hanya menyimpan gema keheningan. Setiap sudut rumah terasa asing, seakan menyaksikan luka yang tidak kunjung sembuh. Marsini berjalan di antara ruang-ruang rumahnya sendiri dengan hati yang berat, seakan ia bukan lagi ratu di tempat yang telah ia rawat selama bertahun-tahun, melainkan tamu yang tak diinginkan. Sutarto semakin dingin,
Ia jarang berbicara, jarang menatap, dan bahkan jarang pulang tepat waktu. Jikapun ia pulang, langkahnya berat, wajahnya muram, dan kata-katanya singkat seolah enggan menyisakan ruang untuk percakapan. Makan malam yang dulu menjadi waktu berbagi cerita, kini hanya diisi oleh suara sendok dan piring yang saling beradu. Marsini duduk di hadapan suaminya, berusaha mencari celah untuk bicara. "Pak, besok aku mau ke rumah Bu Narti, katanya ada pengajian, jenengan ikut ya?" Suaranya lirih, penuh harap. Sutarto tidak menoleh, ia terus menyendok nasi lalu menjawab dingin, "Aku sibuk, banyak kerjaan di sawah." Jawaban singkat itu menghantam hati Marsini. Ia mengangguk perlahan, lalu kembali menunduk menahan air mata yang ingin jatuh. Hatinya terasa semakin jauh dari suaminya, meski tubuh mereka masih berada di satu meja yang sama. Di malam hari, kesepian menjadi teman setia Marsini. Saat Sutarto terlelap dengan punggung membelakanginya, Marsini menatap langit-langit bambu, matanya basah. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan isak agar tidak membangunkan suaminya. Ia sering menutup wajah dengan bantal, membiarkan tangisnya keluar dalam diam, seperti hujan rintik yang tak terdengar. "Ya Allah," doanya lirih, "jika aku masih harus bertahan, beri aku kekuatan. Jika anak cuti harus pergi, tunjukkan jalannya." Pagi-pagi, Marsini tetap menjalani rutinitasnya. Ia bangun sebelum subuh, menanak nasi, menimba air dan membersihkan rumah. Senyumnya tetap ia pasang ketika menyapa tetangga. Meski hatinya remuk, ia tidak ingin orang lain tahu luka yang ia simpan. Baginya, menjaga martabat rumah tangga lebih penting daripada mengeluh. Namun, tetangga-tetangga tidak buta. Mereka melihat perubahan pada wajah Marsini, melihat bagaimana tubuhnya semakin kurus. Matanya sembab meski selalu ditutupi senyum. Mereka berbisik, ada yang iba, ada pula yang hanya menambah gosip. "Kasihan Bu Marsini, kelihatan sengsara sekarang," bisik seorang ibu di pasar. "Iya, katanya Pak Sutarto makin dekat sama Yuliana," sahut yang lain. Marsini mendengar sebagian dari bisikan itu ketika melewati kerumunan. Namun ia terus berjalan, berpura-pura tidak mendengar. Ia tahu jika ia berhenti dan menanggapi, hatinya akan semakin terkoyak. Hubungan suami istri itu kini benar-benar renggang. Sutarto jarang menyentuh istrinya, jarang menanyakan kabar atau keperluannya. Ia hanya pulang untuk makan dan tidur. Selebihnya, waktu dan perhatiannya entah mengalir kemana. Marsini bisa merasakan jarak itu semakin membentang, seperti dua tepi, sungai yang tak lagi bisa dijembatani. Malam-malam di beranda menjadi tempat Marsini menumpahkan segala rasa. Duduk sendirian dengan lampu minyak yang redup, ia memeluk lutut, menatap kosong ke halaman yang gelap. Sesekali ia mengingat kembali masa-masa indah ketika ia dan Sutarto masih sering duduk di tempat itu bersama, bercanda tentang hal-hal kecil. Kenangan itu kini hanya tinggal bayangan, semakin sulit digapai. Di dalam rumah, Marsini merasa terasing. Ia bahkan mulai ragu apakah rumah itu masih layak disebut rumah baginya. Tidak ada lagi rasa nyaman, tidak ada lagi rasa aman. Yang tersisa hanyalah luka dan kesendirian yang semakin dalam. Meski begitu, Marsini tidak pernah berhenti berusaha. Ia tetap menyapa suaminya, tetap menyiapkan makanannya, tetap menunggu kepulangannya. Meski seringkali hanya dibalas dengan diam atau tatapan penuh curiga, ia berpegang pada keyakinan bahwa suatu hari, suaminya akan sadar bahwa badai ini hanyalah sementara. Namun setiap kali Sutarto keluar rumah tanpa pamit, setiap kali ia pulang, larut dengan alasan yang tidak jelas, keyakinan itu semakin rapuh. Marsini berusaha menutup telinga dari gosip, menutup mata dari tanda-tanda, tapi hatinya tidak bisa berbohong. Ia merasa semakin sendirian di tengah rumah yang dulunya penuh cinta. Hidup terus berjalan, namun bagi Marsini, setiap hari terasa seperti menginjak bara yang tak padam-padam. Luka di hatinya semakin dalam, dan ia hanya bisa berharap suatu hari nanti Tuhan akan menjawab doanya, entah dengan memulihkan cintanya, atau dengan memberinya jalan untuk pergi dari kesepian yang mencekik. Dan di malam-malam yang paling sunyi, ketika bulan tertutup awan dan jangkrik berhenti bernyanyi, Marsini tahu, kesendiriannya bukan hanya karena ditinggalkan suami, melainkan karena ia sedang kehilangan rumah di dalam rumahnya sendiri. Dan di
Malam-malam yang paling sunyi, ketika bulan tertutup awan dan jangkrik berhenti bernyanyi, Marsini tahu kesendiriannya bukan hanya karena ditinggalkan suami, melainkan karena ia sedang kehilangan rumah di dalam rumahnya sendiri. Namun ia belum menyadari, di luar dinding rumah itu, api fitnah mulai dinyalakan, merambat pelan, siap membakar nama baiknya. Semua bermula dari bisikan-bisikan kecil di warung kopi desa, tempat para lelaki kerap berkumpul setelah pulang dari sawah. Nama Marsini mulai disebut-sebut, bukan lagi dengan kekaguman atas kesabarannya, melainkan dengan nada sinis yang menusuk. Katanya Bu Marsini sering keluar malam loh, ujar seorang lelaki sambil menyeruput kopi panas. Keluar malam kemana? Sahut yang lain, pura-pura tak tahu. Ya, ada yang lihat dia ngobrol sama pria muda di pinggir jalan. Entahlah, katanya dekat sama pedagang kain dari pasar. Cerita itu mengalir begitu saja, seperti air yang mencari celah. Tidak ada yang tahu dari mana persisnya kabar itu bermula. Namun diam-diam, akar gosip itu tumbuh dari mulut Yuliana, janda yang baru datang ke dusun itu. Dengan wajah lugu dan senyum sopan, ia menanamkan keraguan pada telinga-telinga yang mudah digoda cerita. Aduh, saya kasihan sama Bu Marsini. Rumah tangganya kan kelihatan nggak harmonis, jangan-jangan dia cari perhatian di luar. Katanya pada salah satu tetangga, pura-pura iba. Perkataan itu kemudian diteruskan dari satu telinga ke telinga lain. Dalam hitungan hari, gosip itu sudah membesar menyebar di pasar, di sumur umum, bahkan sampai ke telinga orang-orang tua desa. Marsini yang dulu dikenal sabar dan sederhana, kini mulai dipandang dengan curiga. Marsini sendiri awalnya tidak menyadari badai itu. Ia tetap menjalani rutinitas, pergi ke pasar membawa sayur hasil kebun, lalu pulang ke rumah dengan langkah tenang. Namun tatapan orang-orang mulai berbeda. Ada yang sengaja berbisik saat ia lewat, ada pula yang menatap dengan senyum miring. Marsini merasa ada yang aneh, tapi ia memilih diam, tak ingin memperpanjang prasangka. Suatu pagi di pasar, ketika ia tengah memilih cabai, ia mendengar dua ibu-ibu berbisik, tak jauh dari tempatnya berdiri. Kalau saya jadi Pak Sutarto, sudah lama saya tinggalkan perempuan kayak gitu. Kasihan juga ya, rumah tangganya hancur gara-gara istrinya sendiri. Marsini tercekat, tangannya gemetar, cabai yang ia pegang jatuh ke tanah. Ia menoleh, kedua ibu itu pura-pura sibuk, namun jelas tatapan mereka mengarah padanya. Marsini hanya bisa menunduk, cepat-cepat membayar belanjaannya, lalu pulang dengan langkah gontai. Di rumah ia termenung lama di beranda, dadanya sesak. Ya Allah, apalagi ini, bisiknya. Ia merasa dihantam oleh sesuatu yang tak terlihat. Lebih sakit dari sekadar kata-kata kasar suami, reputasi, harga diri, dan kehormatannya kini menjadi taruhannya. Sutarto pun mulai mendengar gosip itu, dan seperti sudah digariskan, ia lebih mudah percaya pada kabar burung daripada pada istrinya sendiri. Suatu malam ia pulang dengan wajah masam, duduk tanpa bicara, hanya menghela napas panjang. Aku malu, Sin, katanya tiba-tiba. Marsini menoleh, bingung. Malu maksudnya bagaimana, Pak? Malu sama tetangga, mereka bilang kau punya hubungan dengan lelaki lain. Hati Marsini seketika runtuh. Ia hampir tidak bisa bernapas. Air matanya langsung jatuh. Astagfirullah. Pak, demi Allah aku tidak pernah begitu. Aku bahkan tidak pernah keluar rumah selain ke pasar atau pengajian. Namun Sutarto hanya diam, menunduk, seolah kata-kata istrinya tidak mampu menghapus bayangan fitnah yang sudah terlanjur meracuni pikirannya. Malam itu, Marsini kembali menangis sendirian, tapi kali ini tangisnya lebih dalam, lebih putus asa. Ia merasa tidak hanya kehilangan cinta suaminya, tetapi juga kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Desa yang dulu terasa hangat kini berubah, seperti hutan gelap penuh mata mengintai. Yuliana di sisi lain semakin lihai memainkan perannya. Dengan wajah penuh empati, ia mendekati para tetangga, pura-pura membela Marsini namun dengan kalimat yang justru menambah keraguan. Kasihan sebenarnya Bu Marsini. Mungkin dia cuma kesepian, suaminya kan jarang di rumah. Kalau ada orang ketiga, ya wajar saja, katanya sambil menghela napas panjang seolah-olah ia sangat peduli. Dan begitulah,
Api fitnah semakin membesar, nama baik Marsini terbakar, sementara Yuliana tetap berdiri dengan wajah polos, seakan tidak pernah ikut campur. Desa yang dulu menjadi tempat tinggal nyaman kini berubah menjadi penjara tanpa dinding, di mana setiap langkah Marsini diawasi, setiap senyumnya ditafsirkan, setiap geraknya dicurigai. Namun meski hatinya hancur, Marsini tetap berusaha bertahan. Ia tidak ingin menyerah begitu saja pada gosip. Ia percaya kebenaran suatu hari akan terbuka. Meski begitu, jauh di dalam dirinya, ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa menahan diri sebelum benar-benar terpuruk. Dan malam itu ketika ia duduk sendiri di beranda, menatap langit yang kelam tanpa bintang, Marsini sadar, ia tidak hanya sedang menghadapi dinginnya sikap suami, tetapi juga amukan fitnah yang sedang membakar hidupnya dari segala arah. Dan malam itu ketika ia duduk sendiri di beranda menatap langit yang kelam tanpa bintang, Marsini sadar, ia tidak hanya sedang menghadapi dinginnya sikap suami, tetapi juga amukan fitnah yang sedang membakar hidupnya dari segala arah. Namun justru di tengah kegelapan itu tanda-tanda kecil dari perubahan mulai muncul. Meski samar, meski sulit untuk dipercaya, Sutarto, yang selama berminggu-minggu sibuk dengan pikirannya sendiri, mulai merasa ada yang janggal. Beberapa ucapan Yuliana yang dulu ia telan bulat-bulat, kini tidak lagi terdengar masuk akal. Ia teringat kata-kata wanita itu yang bilang bahwa Marsini sering keluar malam, tetapi setiap kali ia mencoba mengingat, ia sendiri tidak pernah benar-benar melihat Marsini pergi. Bahkan, hampir setiap malam ia mendapati istrinya duduk di beranda atau tidur di kamar. Wajahnya lelah tapi tetap di rumah. Di pasar pun, gosip yang beredar kadang tumpang tindih. Ada yang bilang Marsini dekat dengan seorang pedagang kain, ada pula yang menyebut ia sering terlihat dengan seorang sopir truk dari luar desa. Sutarto mulai merasa aneh. Bagaimana mungkin cerita-cerita itu berbeda tetapi semuanya diarahkan pada istrinya? Suatu sore ia sengaja duduk di warung kopi, mendengarkan bisik-bisik lelaki yang sedang membicarakan Marsini. Hatinya tercekat ketika mendengar salah seorang berkata, kata Bu Yuliana sendiri, si Marsini itu sering ketemu pria di jalan belakang. Sutarto menelan ludah. Nama Yuliana muncul begitu jelas dalam percakapan itu. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa Yuliana selalu ada di balik cerita-cerita buruk itu? Namun ego laki-lakinya membuatnya sulit mengakui bahwa ia mungkin salah menuduh istrinya. Ia merasa gengsi untuk sekadar pulang lalu berkata, aku menyesal Sin, aku percaya gosip. Kalimat itu terlalu berat baginya. Seakan-akan akan meruntuhkan harga dirinya sebagai suami, maka ia memilih diam, menahan gelisahnya sendiri, sementara Marsini di rumah semakin hancur menanggung luka batin. Marsini sendiri, di sisi lain, berada di ambang keputusasaan. Hari-hari yang dulu penuh semangat kini terasa hampa. Ia jarang lagi tersenyum, bahkan kepada anak-anak kecil tetangga yang dulu kerap ia sayangi. Setiap kali keluar rumah, ia merasa langkahnya dipelototi. Seakan semua orang menunggu ia melakukan kesalahan. Malam-malamnya penuh dengan air mata. Tubuhnya letih, dan hatinya nyaris tak punya kekuatan lagi. Namun ada satu hal yang membuat Marsini tetap bertahan. Keyakinan pada Allah dan rasa cintanya pada Sutarto yang, meski kini dingin, masih ia anggap sebagai bagian dari hidupnya. Ia percaya, bila ia menyerah sekarang, berarti ia benar-benar kalah oleh fitnah. Dan itu hal yang tidak bisa ia biarkan. Sementara itu, Sutarto semakin dihantui kegelisahan. Ia mulai jarang tidur nyenyak. Dalam mimpinya, ia melihat wajah Marsini yang menangis. Tatapan penuh luka yang seolah berkata, mengapa kau tidak percaya padaku? Pagi-pagi buta, ia sering terbangun dan mendapati Marsini masih terjaga, duduk diam di tepi ranjang. Pandangan istrinya kosong, seolah jiwanya melayang jauh. Hatinya terenyuh, tapi mulutnya tetap terkunci. Ego mengikatnya seperti rantai besi. Ia hanya bisa menarik napas panjang, berpura-pura tidur lagi. Namun dalam hatinya, perasaan bersalah mulai menumpuk, menekan dadanya makin berat. Sampai suatu hari, tanpa sengaja, Sutarto mendengar sendiri percakapan Yuliana dengan seorang tetangga. Ia tengah berjalan pulang dari sawah ketika langkahnya terhenti di tikungan jalan. Dari balik pohon bambu, ia mendengar suara Yuliana yang pelan tapi jelas. Pokoknya,
Kalau mau percaya sama saya, Bu Marsini itu memang begitu. Tapi jangan bilang saya yang cerita ya, nanti saya bisa dimusuhi. Sutarto membeku. Ia tahu itu suara Yuliana. Ia mendengarnya dengan jelas, dadanya bergemuruh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan perempuan itu. Mengapa Yuliana begitu getol menjelekkan Marsini? Mengapa ia harus bersusah payah membangun citra buruk istrinya? Sutarto pulang dengan langkah gontai. Malamnya, ia duduk termenung di ruang tamu. Marsini lewat sambil membawa gelas air, dan ia berhenti sejenak menatap wajah istrinya. Wajah itu tampak tirus pucat namun tetap lembut meski penuh luka. Saat itu, keinginan untuk meminta maaf hampir saja lolos dari bibirnya. Namun lagi-lagi harga dirinya menahan. Ia hanya berkata pendek, "Kau tidak apa-apa?" Marsini menoleh, tersenyum tipis meski matanya sembab. "Aku baik-baik saja, Pak." Jawaban itu membuat Sutarto semakin teriris. Ia tahu istrinya berbohong demi terlihat tegar. Dan justru ketegaran itulah yang membuat hatinya semakin goyah. Ia ingin merengkuh istrinya, berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi lidahnya keluh, hatinya terpenjara oleh rasa malu karena sudah terlalu jauh melukai perempuan itu. Hari-hari berikutnya, Sutarto mulai menjaga jarak dari Yuliana. Ia tak lagi menanggapi obrolan manisnya, tak lagi singgah di rumahnya dengan alasan remeh. Yuliana tentu menyadari perubahan itu, dan di balik senyumnya yang tetap manis, tersimpan kegusaran. Api fitnah yang ia tiupkan tampak mulai kehilangan arah. Marsini, meski belum tahu apa yang terjadi dalam hati suaminya, merasakan sedikit perubahan. Sutarto lebih sering diam di rumah, lebih jarang keluar malam meski sikapnya masih dingin. Setidaknya ia tidak lagi segarang dulu. Ada secercah harapan yang muncul di hati Marsini, meski sangat samar. Dan malam itu, ketika Sutarto duduk lama di beranda, menatap bulan yang kini bersinar terang setelah lama tertutup awan, ia bergumam dalam hati, "Apakah aku sudah salah besar? Apakah aku tega menghancurkan perempuan yang selama ini setia menemaniku?" Pertanyaan itu tidak ia jawab, namun di lubuk hatinya, sebuah kesadaran mulai tumbuh, bahwa fitnah yang ia percayai mungkin hanya jebakan. Dan di saat yang sama, Marsini yang hampir putus asa mulai merasakan sedikit cahaya, seolah badai yang menelannya perlahan memberi celah untuk napas. Itulah titik balik, awal dari sesuatu yang akan menentukan apakah rumah tangga mereka akan runtuh sepenuhnya, atau justru terlahir kembali dari puing-puing yang nyaris habis terbakar. Itulah titik balik awal dari sesuatu yang akan menentukan apakah rumah tangga mereka akan runtuh sepenuhnya, atau justru terlahir kembali dari puing-puing yang nyaris habis terbakar. Namun titik balik itu masih samar, dan baru menemukan wujudnya ketika sebuah kebenaran akhirnya terungkap di hadapan semua orang. Hari itu, Dusun Klaten digemparkan oleh kabar yang beredar cepat. Pak Lurah mengundang beberapa warga untuk berkumpul di balai desa. Undangan itu tidak seperti biasanya, karena sifatnya mendadak dan ditujukan pada orang-orang tertentu, termasuk Sutarto dan Marsini. Kabar angin menyebutkan, ini ada hubungannya dengan gosip yang selama ini bergulir. Marsini awalnya enggan datang. Ia merasa terlalu lelah dengan semua tatapan dan cibiran. Namun ketika Pak Lurah sendiri mengutus seorang perangkat desa menjemput, ia tak punya pilihan lain. Dengan langkah berat ia berjalan menuju balai desa, diiringi Sutarto yang sejak tadi hanya diam, menunduk. Balai desa sore itu dipenuhi bisik-bisik warga. Lampu Petromax yang digantung di tengah ruangan menyorot wajah-wajah penuh rasa. Ingin tahu, Marsini duduk di pojok, menunduk, berusaha menahan air mata. Sementara Yuliana datang dengan percaya diri, mengenakan kebaya cerah dan selendang tipis. Senyum ramah tak pernah lepas dari bibirnya. Pak Lurah, seorang pria berusia 50-an dengan wibawa yang kuat, membuka pertemuan dengan suara tegas, "Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu terakhir ini desa kita dihebohkan dengan kabar yang tidak sedap. Kabar itu menyangkut nama baik salah satu warga kita, Bu Marsini." Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada sosok Marsini yang menunduk dalam. Saya sebagai lurah merasa perlu meluruskan perkara ini, karena gosip sudah merusak kerukunan kita. Dan hari ini, saya membawa bukti yang jelas. Bisik-bisik kecil terdengar. Yuliana sempat mengangkat dagu.
seolah yakin situasi ini akan kembali menguntungkannya. Namun wajahnya berubah ketika Pak Lurah menoleh kepadanya dengan sorot tajam. "Beberapa hari lalu," lanjut Pak Lurah, "saya menerima laporan dari warga yang mendengar langsung. Bu Yuliana menebar kabar buruk tentang Bu Marsini. Katanya Bu, Marsini sering keluar malam, dekat dengan lelaki asing. Tetapi setelah kami selidiki, ternyata itu tidak benar. Ada saksi-saksi yang mengatakan bahwa Bu Marsini setiap malam ada di rumah. Bahkan tetangga sebelah rumah bersumpah melihat lampu kamarnya selalu menyala. Ruangan semakin riuh, orang-orang mulai berbisik, saling pandang, sebagian mengangguk. Yuliana mulai gelisah, senyum yang tadi terukir kini memudar. Pak Lurah kemudian mengeluarkan secarik kertas dari tasnya. Ini adalah pernyataan tertulis dari 3 orang saksi yang tinggal di sekitar rumah Bu Marsini. Mereka menyatakan bahwa kabar yang disebarkan Bu Yuliana tidak sesuai kenyataan. Dan yang lebih mengejutkan, mereka juga mendengar sendiri bagaimana Bu Yuliana bercerita dengan bangga bahwa ia berhasil membuat rumah tangga Bu Marsini goyah. Marsini menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya tak terbendung lagi, ia tidak percaya. Semua fitnah yang membuat hidupnya hancur perlahan kini terkuak terang benderang. Sutarto duduk kaku, jantungnya berdetak kencang, wajahnya panas seperti dibakar. Ia merasa seluruh ruangan menatapnya, seolah menuntut jawaban. Bagaimana mungkin ia tega mempercayai fitnah daripada istrinya sendiri? Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Yuliana mencoba bertahan. "Pak Lurah, saya tidak pernah berniat buruk. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar dari orang lain." Namun sebelum ia selesai, seorang ibu parubaya berdiri dari bangkunya. "Jangan berbohong, Bu Yuliana. Saya sendiri mendengar Anda bicara di sumur menjelekkan Bu Marsini. Bahkan Anda bilang suami Bu Marsini lebih cocok dengan Anda." Sorakan kecil terdengar. Yuliana membelalak. Wajahnya pucat pasi. Semua kebohongan yang ia bangun perlahan runtuh, satu demi satu. Pak Lurah menatapnya dengan tegas. "Cukup Bu Yuliana. Perbuatan Anda sudah jelas mencederai nama baik orang lain dan merusak keharmonisan desa. Saya minta Anda berhenti menebar fitnah. Jika masih ada lagi, kami akan bawa perkara ini ke hukum desa." Suasana ruangan memanas. Sebagian warga tampak menatap Marsini dengan rasa bersalah, menyadari mereka telah termakan fitnah. Sebagian lain mencibir Yuliana, yang kini hanya bisa terdiam, wajahnya memerah karena malu. Sementara itu, Sutarto merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Ia ingin meraih tangan Marsini, memohon ampun, tapi keberanian itu belum datang. Yang ada hanya penyesalan yang menyesakkan dada. Ia baru menyadari betapa buta dirinya selama ini. Betapa mudahnya ia goyah. Betapa cepatnya ia mengorbankan cinta dan kesetiaan istri demi bisikan seorang janda yang pandai memainkan lidah. Setelah pertemuan bubar, Marsini berjalan pulang dengan langkah pelan. Sutarto mengikutinya dari belakang, namun mulutnya masih keluh. Setiap kali ia mencoba membuka suara, air matanya hampir jatuh. Sesampainya di rumah, Marsini masuk ke kamar tanpa berkata sepatah pun. Ia terlalu lelah, terlalu hancur untuk menanggapi apapun. Sutarto berdiri lama di ruang tamu. Ia merasa rumah yang dulu hangat kini seperti penjara penuh bayangan. Kepalanya dipenuhi kata-kata, aku salah besar." Tapi ego yang selama ini mengikatnya masih belum sepenuhnya hancur. Ia tahu suatu hari ia harus berbicara, harus meminta maaf. Tapi malam itu, ia hanya bisa duduk sendirian, menatap lantai, dihantui bayangan wajah istrinya yang penuh luka, dan di dalam kamar Marsini menangis lagi. Kali ini bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena kelegaan. Setidaknya kebenaran mulai terungkap. Namun ia bertanya dalam hati, apakah masih ada cinta yang tersisa di balik semua luka ini? Namun ia bertanya dalam hati, apakah masih ada cinta yang tersisa di balik semua luka ini? Pertanyaan itu menggantung, menempel di dada Marsini. Bahkan setelah kebenaran terbongkar dan fitnah Yuliana mulai tersingkap, malam-malam setelah pertemuan, di balai desa terasa berbeda. Suasana desa lebih tenang, bisik-bisik tetangga mereda. Orang-orang yang dulu menatap sinis kini mulai tersenyum kecil saat bertemu Marsini. Meski seringkali senyum itu diwarnai rasa bersalah, beberapa ibu tetangga bahkan mendatangi rumahnya.
menawarkan bantuan, berusaha meminta maaf dengan cara mereka sendiri. Tetapi bagi Marsini, luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan senyum atau kata maaf. Ia sudah melalui bulan-bulan penuh siksaan batin, dianggap hina oleh orang-orang yang dulu ia percaya. Lebih menyakitkan lagi, tuduhan itu datang dari suaminya sendiri, orang yang seharusnya melindungi dan mempercayainya. Sutarto di sisi lain menjalani hari-hari penuh penyesalan. Malam-malamnya ia jarang tidur. Ketika Marsini rebah di ranjang, tubuhnya menghadap ke tembok, ia hanya bisa memandang punggung istrinya yang dingin, lalu menghela napas panjang. Betapa ia ingin memeluk perempuan itu, meminta maaf 1000 kali. Tapi setiap kali ia membuka mulut, lidahnya keluh. Hingga pada suatu pagi, saat embun masih menempel di daun pisang dan ayam jantan baru saja selesai berkokok, Sutarto memberanikan diri. Ia duduk di meja makan, menunggu Marsini yang sedang menyiapkan sarapan. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ketika Marsini meletakkan piring nasi di hadapannya, ia menggenggam tangan istrinya dengan erat. Suaranya parau, lirih, seakan keluar dari lubuk dada yang penuh beban. Marsini menoleh, wajahnya datar, tanpa senyum. "Ada apa, Pak?" Aku salah. Selama ini aku sudah buta. Aku percaya pada kata orang. Aku percaya pada fitnah. Padahal, seharusnya aku percaya padamu. Aku sudah melukaimu terlalu dalam. Aku mohon maaf, dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku menyesal." Air mata Sutarto menetes, jatuh ke punggung tangan Marsini yang ia genggam. Tangis yang ditahannya selama berminggu-minggu akhirnya pecah. Ia tidak lagi peduli pada harga diri atau gengsi. Hanya ada keinginan tulus untuk menebus kesalahan. Marsini terdiam lama. Hatinya bergetar mendengar permintaan maaf itu. Tapi luka yang ia simpan tidak bisa hilang begitu saja. Matanya berkaca-kaca, dan akhirnya ia menjawab dengan suara bergetar, "Aku menerima maafmu, Pak. Aku tidak mau menyimpan dendam, tapi aku tidak bisa melupakan begitu saja. Luka ini terlalu dalam. Kau sudah membuatku seolah-olah aku bukan siapa-siapa." Sutarto menunduk, air matanya jatuh semakin deras. "Aku mengerti, Aku tidak pantas kau maafkan, tapi aku akan berusaha. Aku akan berusaha mengembalikan kepercayaanmu meski butuh waktu seumur hidupku." Kata-kata itu menusuk hati Marsini. Ia tahu Sutarto tulus, tapi perasaan takut, cemas, dan trauma masih membayanginya. Bagaimana jika suatu hari fitnah lain datang? Bagaimana jika lagi-lagi ia yang disalahkan? Bayangan itu membuat dadanya sesak. Ia tahu, menerima maaf bukan berarti sembuh. Luka akan tetap ada, seperti parut di kulit yang tidak bisa dihapus. Hari-hari berikutnya, Sutarto mencoba berubah. Ia lebih sering di rumah, membantu Marsini di kebun, menemani ke pasar. Ia tidak lagi singgah ke rumah Yuliana atau terlalu larut nongkrong di warung kopi. Perlahan, sikapnya melunak. Namun setiap kali ia tersenyum atau mencoba bercanda, Marsini masih menatap dengan hati-hati, seolah takut. Semua itu hanya sementara. Yuliana sendiri akhirnya memilih meninggalkan desa. Malu dan cibiran warga membuatnya tak tahan. Rumah yang dulu selalu ramai dengan kunjungannya kini sepi, ditinggalkan begitu saja. Bagi Marsini, kepergian itu seperti angin segar. Namun meski sumber fitnah telah pergi, rasa sakit yang ditinggalkannya tetap menghantui. Di satu sore, ketika mereka duduk di beranda menatap matahari terbenam, Sutarto kembali membuka suara. Aku ingin kita mulai lagi. Aku tahu tidak mudah, tapi aku ingin menebus semua kesalahanku. Aku janji, aku tidak akan pernah lagi membiarkan kata orang merusak kita." Marsini menatap jauh ke horizon, langit yang perlahan berubah jingga. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia ingin percaya, ia ingin kembali merasakan kehangatan rumah tangga seperti dulu. Tapi hatinya berbisik, luka itu nyata dan butuh waktu panjang untuk pulih. "Pak," ucapnya lirih, "aku akan mencoba, tapi jangan berharap aku bisa kembali seperti dulu secepatnya. Kau harus sabar, karena sekali kepercayaan retak, butuh waktu lama untuk memperbaikinya." Sutarto mengangguk, menelan perih dari kalimat itu. Ia tahu, inilah harga dari kesalahannya. Kepercayaan adalah fondasi rumah tangga. Sekali ia goyah,
Segalanya bisa runtuh. Ia berjanji dalam hati untuk terus berjuang. Meski jalan yang harus ditempuh panjang dan penuh duri. Malam itu, Marsini berbaring di ranjang. Matanya menatap langit-langit. Ia masih merasakan perih, tapi juga merasakan sedikit kelegaan. Ia telah mendengar penyesalan suaminya. Ia telah membuka pintu maaf, meski tidak sepenuhnya. Dan mungkin, hanya mungkin, suatu hari luka itu bisa sembuh. Kisah mereka belum berakhir. Kehidupan rumah tangga adalah perjalanan panjang, penuh ujian. Dan dari semua itu, Marsini mengerti satu hal yang pasti. Cinta saja tidak cukup, kepercayaan adalah nafasnya. Sekali retak, ia bisa diperbaiki, tapi bekasnya akan selalu ada. Dengan hati yang masih terluka, ia berdoa dalam diam, agar Allah memberi kekuatan untuk tetap bertahan, dan memberi waktu bagi luka itu untuk benar-benar pulih.